Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Pak Derinto. Pada kesempatan ini saya akan membagikan sebuah video yang berisi soal dan pembahasan untuk rekan-rekan pejuang NIP P3K guru, khususnya untuk formasi guru kelas. Pada video kali ini adalah membahas tentang materi pada pelajaran IPA berkaitan dengan gaya dan perubahan energi. Nah, baik sobat semua, berikut ini adalah soal dan pembahasannya. Nah, di sini ada bacaan yang amat panjang. Namun, apabila saudara semua menemukan bacaan yang seperti ini, langkah yang tepat dalam menjawab soalnya adalah rekan-rekan semua silakan baca dulu perintah soalnya. Dari teks di atas, saat proses pembakaran pertama, mengapa kita tidak boleh langsung memindahkan keramik dari oven? Nah, ini karena sudah ketemu kata kuncinya adalah tidak boleh ya. Tidak boleh memindahkan keramik dari oven. Tinggal kita cari mana di bacaan yang tepat. Anda tidak perlu membaca semuanya, cukup Anda membaca secara cepat saja. Nah, di sini ada sudah ketemu di sini. Pada pertama kali keramik dibakar selama 9 jam pada suhu 900 derajat Celcius. Setelah itu sampai pada suhu dan waktu tersebut keramik tidak boleh diambil langsung. Penyebabnya adalah, ini ada sebab penyebabnya. Keramik akan mengalami thermal shock atau perubahan suhu yang drastis dari oven yang panas menuju ruangan yang dingin. Jika dikeluarkan, maka keramik kemungkinan besar akan pecah dan oven bisa rusak. Maka di sini adalah yang tepat adalah yang D. Perubahan suhu yang drastis menyebabkan oven cepat rusak. Selanjutnya, Anda diminta untuk memperhatikan gambar pembuatan keramik di bawah ini. Pada gambar di atas menggambarkan pemberian gaya pada tanah liat menyebabkan tanah liat berubah kecepatannya. Pemberian gaya pada tanah liat menyebabkan tanah liat berubah arah gayanya. Pemberian gaya pada tanah liat menyebabkan tanah liat berubah bentuknya. Pemberian gaya pada tanah liat menyebabkan tanah liat berubah posisinya. Pemberian gaya pada tanah liat menyebabkan tanah liat berubah energinya. Yang lebih tepat adalah pemberian gaya pada tanah liat menyebabkan tanah liat berubah bentuknya. Yang jawaban yang tepat adalah yang C. Pembahasannya adalah pada gambar di atas, pemberian gaya dapat menyebabkan bentuk tanah liat yang semula tak berbentuk sehingga menjadi bentuk yang lebih teratur. Untuk selanjutnya Anda diminta untuk melihat gambar anak ini yang sedang mendorong meja. Pengaruh gaya pada meja sebagaimana gambar di atas adalah A. Berubah posisi benda, B. Berubah arah gayanya, C. Berubah energinya, D. Berubah bentuknya. Tidak terjadi perubahan gaya. Jawaban yang tepat adalah yang A. Jadi gaya itu pada meja akan merubah posisi benda, terjadi pergeseran. Pembahasannya adalah pemberian gaya pada gambar menyebabkan meja berubah posisi. Selanjutnya, perhatikan gambar di bawah ini sebenarnya mobil ya, pengaruh gaya pada mobil sebagaimana gambar di atas. Ini ada terjadi kesalahan. Adalah A. Berubah posisi benda, B. Berubah arah gayanya, C. Berubah energinya, D. Berubah bentuknya, E.
tidak terjadi perubahan gaya. Kalau yang di sini yang jelas adalah yang B, berubah arah gayanya yang tadinya dia lurus hingga berbelok. Selanjutnya, di sini ada langkah-langkah pembuatan keramik. Yang pertama, tanah liat yang masih berupa bubuk harus diolah terlebih dahulu dengan cara disaring dalam kondisi basah. Keramik dikeringkan dengan cara diangin-anginkan. Selanjutnya, keramik dibakar selama 9 jam pada suhu 900 derajat Celcius. Tanah dijemur selama 1-2 minggu hingga menjadi semakin liat, dan tanah harus disimpan di dalam plastik yang terlindungi dari cahaya matahari. Keramik bisa dihaluskan atau diwarnai sesuka hati. Yang keenam adalah keramik dibakar dilakukan pada suhu 1220 derajat Celcius selama 10 jam. Pembentukan tanah liat sesuai dengan kreativitas masing-masing. Yang pertama, urutan yang benar adalah yang D. Kenapa yang D? Jadi dimulai dari nomor 1. Tanah liat yang masih berbentuk bubuk harus diolah terlebih dahulu dan disaring dalam kondisi basah. Selanjutnya, setelah bersih tanahnya, baru dijemur dalam kurun waktu 1-2 minggu hingga menjadi semakin liat, dan tanah harus disimpan di dalam plastik yang terlindungi dari cahaya. Selanjutnya, tanah liat akan dibentuk, sesuai dengan kreativitas. Lalu keramik sudah terbentuk dikeringkan dan dengan cara diangin-anginkan. Dilanjutkan dengan keramik dibakar selama 9 jam. Kemudian setelah kering, keramik bisa dihaluskan dan diwarnai sesuka hati. Dan yang terakhir adalah keramik akan dibakar pada suhu 1220 derajat Celcius selama 10 jam. Jadi yang tepat tadi adalah yang D. Nah, ini ada bacaan teks panjang, namun kalau ketemu seperti ini, Anda cukup penggunaan ejaan yang tidak tepat pada kata yang digarisbawahi adalah. Sini kita cari ada yang digaris. Kalau disebut masih benar, dinamakan dan diubah. Ini sudah benar, digunakan di daerah-daerah. Maka jawaban yang tepat adalah penggunaan ejaan yang tidak tepat adalah di daerah-daerah. Penjelasannya adalah kata di sebagai imbuhan digunakan dalam kalimat pasif, misalnya pada kata dimakan, dilakukan, dimasak, ditulis, dan sebagainya. Penulisan harus disambung. Sebagai kata depan, kata di menunjukkan arah, tempat, dan waktu. Misalnya, pada kata di sekolah, di atas meja, di pagi hari, di sebelah barat, dan sebagainya, penulisannya harus dipisah. Maka yang tepat tadi adalah di daerah-daerah. Penggunaan ejaan yang tidak tepat. Selanjutnya, perubahan energi terjadi pada penggunaan panel surya adalah titik-titik. Energi panas menjadi energi listrik, energi cahaya menjadi energi listrik, energi gerak menjadi energi listrik, energi cahaya menjadi energi kalor,
energi kalor menjadi energi cahaya. Yang lebih tepat adalah yang B. Energi cahaya menjadi energi listrik. Jawabannya adalah yang B. Penjelasannya adalah cara kerja panel surya adalah bahwasanya panel surya menerima cahaya dari matahari yang menyebabkan terjadinya listrik dari gabungan foton dan elektron. Jadi dari cahaya, di sini kata kuncinya, cahaya menjadi energi listrik. Selanjutnya, panel surya merupakan jenis energi terbarukan yang ramah lingkungan. Panel surya dikatakan sebagai sumber energi ramah lingkungan, artinya adalah A. Meminimalisir bahaya dan pada ekosistem lingkungan, mudah diperoleh dari lingkungan. C. Memperbaiki kerusakan alam dan lingkungan. D. Menjaga lingkungan tetap bersih. D. Dapat yang E. Dapat dipengaruhi dan diperbarui dan tidak akan habis karena penggunaan. Jawaban yang tepat adalah meminimalisir bahaya pada ekosistem lingkungan. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ramah lingkungan itu artinya adalah meminimalisir atau meniadakan atau menghapuskan bahaya pada ekosistem lingkungan. Selanjutnya, sebagai upaya mencari energi alternatif untuk membangkitkan listrik, energi matahari sudah mulai digunakan. Alternatif pada kalimat ini memiliki arti titik-titik. A. Penambahan, C. Lainnya, D. Pemeliharaan, B. Pengganti, yang D, dan E. Sumber. Maka jawaban yang tepat adalah D. Alternatif itu artinya adalah pengganti. Nah, berikut ini ada beberapa rangkaian alat-alat pada panel surya berikut ini. Ada baterai atau aki, inverter, sel surya, ceng controller, charge ya, charge ini untuk mengecas, televisi dan panel surya. Nah, setelah bertemu dengan alat-alat berkaitan dengan panel surya, maka Anda diminta alur perpindahan energi listrik yang terjadi pada panel surya sampai bisa digunakan untuk menyalakan televisi adalah yang D. 364125. 364125. 36 sel surya, panel surya ya, 364125. Terus ada di charger, terus lari ke baterai, inverter, dan yang terakhir adalah televisi. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Sel surya adalah alat yang digunakan untuk menyerap dan mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Panel surya adalah gabungan sel-sel surya. Solar charge controller akan melakukan pengisian muatan listrik ke dalam baterai dengan arus listrik yang besar ketika baterai kosong, dan kemudian arus pengisian diturunkan secara bertahap ketika baterai semakin penuh. Baterai adalah alat untuk menyimpan muatan listrik. Jadi, pada saat sel surya mengkonversi energi cahaya matahari menjadi energi listrik tersebut kemudian disimpan pada baterai yang kemudian akan digunakan. Inverter adalah perangkat yang digunakan untuk mengubah arus DC dari sel surya dan baterai menjadi arus AC dengan tegangan 220 volt yang kemudian akan digunakan pada listrik komersil seperti lampu dan televisi. Perjalanan aliran listrik pada panel listrik. Di dalam sinar matahari terkandung energi dalam bentuk foton. Ketika foton ini mengenai permukaan sel surya, elektronnya akan tereksitasi dan menimbulkan aliran listrik. Energi yang dihasilkan dikumpulkan dalam panel surya akan berkapasitas besar. Adanya solar
charge controller, maka energi listrik yang telah dihasilkan oleh sel surya akan otomatis akan diisikan pada aki dan baterai dan menjaga aki dan baterai agar tetap dalam kondisi baik. Tegangan yang dihasilkan masih dalam DC, maka kita perlu merubah menjadi AC agar bisa digunakan ke perangkat listrik rumah tangga. Alat tersebut dinamakan inverter. Hasil output inverter bisa digunakan untuk menyalakan televisi, lampu, dan sebagainya. Nah, selanjutnya akan ketemu alat yang merubah arus DC menjadi AC adalah ya inverter. Jawaban B. Transformator, sering disingkat dengan istilah trafo, adalah suatu alat listrik yang dapat mengubah taraf suatu tegangan AC ke taraf lainnya. Sedangkan inverter adalah mengubah arus DC ke AC dan juga mengubah tegangan. Transistor adalah alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat, sebagai sirkuit pemutus dan penyambung arus atau switching, stabilisasi tegangan dan modulasi sinyal. Kapasitor atau disebut juga dengan kondensator adalah komponen elektronika positif pasif yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik dalam sementara waktu. Baterai adalah perangkat yang terdiri dari satu atau lebih sel elektrokimia dengan koneksi eksternal yang disediakan untuk pemberian daya pada perangkat listrik. Selanjutnya di sini terdapat sebuah bacaan yang berisi dengan kaitannya dengan dinamo sepeda. Namun kita akan melihat perintah dari soal ini. Kalimat yang tidak efektif pada paragraf 1 terletak pada kalimat di sini. Ini adalah dinamo sepeda adalah merupakan generator atau pembangkit listrik sederhana. Ingat, yang ditanyakan adalah cukup paragraf 1. Maka yang Anda baca adalah cukup paragraf 1. Di sini adalah dinamo adalah merupakan generator pembangkit listrik sederhana. Biasanya dinamo digunakan pada sepeda. Mungkin pada saat ini jarang kita menemui sepeda yang menggunakan dinamo tersebut. Dinamo digunakan untuk menyalakan lampu cahaya ialah bagian atas dinamo, bagian yang berputar dihubungkan ke roda sepeda. Dinamo seperti ini. Sepeda intinya adalah sebuah magnet yang berputar dari sebuah kumparan tetap. Apabila roda sepeda diputar, maka dinamo akan memutar magnet di dekat kumparan dinamo dan menghasilkan tegangan 6 sampai dengan 12 volt. Maka yang tidak efektif adalah dinamo sepeda merupakan generator atau pembangkit listrik yang sederhana. Nah, di sini penjelasannya. Dinamo sepeda adalah merupakan generator atau pembangkit listrik yang sederhana. Terdapat dua kata memiliki sepadanan. Selanjutnya, bagaimana kita akan membedakan perbedaan dinamo listrik dengan motor listrik? Dinamo listrik menghasilkan arus AC, sedangkan motor listrik menghasilkan arus DC. Dinamo listrik mengubah energi kinetik menjadi energi listrik, sedangkan motor listrik mengubah energi listrik menjadi kinetik. Dinamo listrik mengubah energi listrik menjadi energi kinetik, sedangkan motor listrik mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Dinamo listrik menghasilkan arus DC, sedangkan motor listrik akan menghasilkan arus AC. Dinamo listrik menghasilkan arus yang besar dan motor listrik menghasilkan arus yang lebih kecil. Jawaban yang tepat adalah B. Dinamo listrik mengubah energi kinetik menjadi energi listrik, sedangkan motor listrik mengubah energi listrik menjadi energi kinetik atau gerak. Nah, di sini penjelasannya, dinamo listrik itu mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Motor listrik mengubah energi listrik menjadi energi kinetik. Jadi perbalikan. Alat yang memiliki kesamaan dan prinsip kerja dinamo obel atau dinamo sepeda adalah A. Panel surya, B. Pembangkit listrik tenaga air, C. Pembangkit listrik tenaga surya, D. Motor listrik, D. Kipas angin. Maka yang tepat adalah pembangkit listrik tenaga air. Jadi merubah dari kinetik menjadi listrik.
Dinamo listrik adalah alat generator sederhana yang merubah energi gerak kinetik menjadi energi listrik. Panel surya adalah alat pembangkit listrik tenaga surya yang merubah energi cahaya menjadi energi listrik. Sementara motor listrik dan kipas angin adalah alat yang merubah energi listrik menjadi energi gerak. Sekarang adalah perubahan yang terjadi pada dinamo sepeda. Jadi perubahan energi yang terjadi pada dinamo sepeda. Yang pertama adalah kinetik, ya. Selanjutnya setelah kinetik ada energi listrik dan energi cahaya. Ini yang tepat. Penjelasannya adalah dinamo sepeda adalah generator sederhana yang mengubah energi kinetik, ya, energi gerak tadi menjadi energi listrik. Perangkat dinamo sepeda digunakan untuk menyalakan lampu depan dan lampu belakang sepeda. Perubahan energinya adalah dari energi gerak atau kinetik menjadi energi listrik dan menjadi energi cahaya yang ada pada lampu. Nah, ini ada bacaan lagi. Perhatikan teks di bawah ini. Jadi kalau suruh memperhatikan, kita lihat aja dulu perintahnya. Pada paragraf 3, teks bacaan di atas, pembangunan PLTA merupakan usaha negara untuk merealisasikan tujuan nasional berbangsa dan bernegara sebagaimana tertuang pada pembukaan Undang-Undang 1945 alinea 4, yaitu jadi cukup dilihat yang paragraf 3. Kita lihat paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3 di sini. Di sini katanya adalah penggunaan teknologi hampir di sebuah negara di Indonesia, pembangkit listrik memberikan manfaat dari bendungan yang sengaja dibuat untuk menghasilkan listrik. Di sini maka jawaban yang tepat kaitannya dengan tujuan negara atau tujuan nasional bangsa Indonesia berbangsa dan bernegara. Maka yang tepat adalah yang memajukan kesejahteraan umum. Jadi ini penggunaannya, penggunaan ini untuk seluruh masyarakat Indonesia. Maka di sini adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Jadi sini penjelasannya adalah mengaliri akses listrik ke rumah dan jalanan untuk penduduk yang jauh dari pembangkit listrik perkotaan merupakan upaya memajukan kesejahteraan masyarakat. Ini kaitannya dengan memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya, dari teks bacaan di atas, tahap perubahan energi yang terjadi pada PLTA adalah yang A, energi potensial, energi kinetik, dan energi listrik. Penjelasannya adalah jawabannya yang tepat tadi adalah yang A. Ketika air ditampung dalam bendungan, maka akan ada energi potensial. Ketika air di bendungan dialirkan lewat pipa, maka menjadi energi kinetik. Jadi energi kinetik potensial, energi kinetik. Selanjutnya, ketika aliran air dalam pipa digunakan memutar generator, maka berubah menjadi energi listrik. Selanjutnya, keuntungan dari pembangkit listrik tenaga air terkait dengan pelestarian alam kecuali ramah lingkungan, merupakan energi yang dapat diperbarui, tidak menyebabkan polusi, mengurangi efek rumah kaca, dan meningkatkan kadar oksigen pada lingkungan. Ini kaitannya dengan pelestarian alam. Kecuali adalah yang E, meningkatkan kadar oksigen dan pada lingkungan. Penjelasannya adalah manfaat PLTA terhadap kelestarian alam sebagai berikut: ramah lingkungan, merubah energi yang dapat diperbarui, tidak menyebabkan polusi, dan mengurangi efek rumah kaca. Selanjutnya Anda diminta untuk memperhatikan gambar di sini. Bagian dinamo sepeda pada gambar di atas yang ditunjukkan oleh nomor 3. Yang nomor 3 di sini. Ini nomor 3 adalah disebut dengan ada roda dinamo, as atau sumbu dinamo, magnet, kumparan, dan inti besi. Jawaban
Gambar nomor 1 isinya adalah roda dinamo. Gambar nomor 2 as atau sumbu dinamo. Nomor 3 adalah magnet. Yang nomor 4 adalah barang. Dan yang kelima adalah inti besi. Selanjutnya dalam percobaan penggosokan penggaris plastik pada rambut atau kain wol lalu mendekatkan pada potongan kertas, seketika potongan kertas tertarik ke arah penggaris dan seakan-akan menari-nari. Perubahan energi apa yang terjadi? Di sini adalah energi gerak yang dari sisir yang digerakkan menjadi energi listrik. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Reaksi rambut kering dan penggaris plastik saat kita menggosokkan sisir atau penggaris listrik atau penggaris ya, sisir atau penggaris listrik ke rambut yang kering. Benda itu mendapatkan muatan listrik, teman-teman. Karena muatan listrik itulah sisir ataupun penggaris plastik jadi bisa menggerakkan kekuatan pada kertas dan menariknya mendekat. Muatan ini disebut dengan listrik statis. Jadi perubahan energinya adalah gerak pada saat menggosok-gosokkan penggaris ke rambut menjadi energi listrik. Pernyataan yang benar tentang listrik statis yang terjadi pada percobaan menggosokkan penggaris plastik ke rambut kering adalah, di sini saat penggaris listrik digosokkan ke rambut terjadi perpindahan muatan negatif elektron dari rambut ke penggaris. Permukaan penggaris menjadi kelebihan elektron. Di saat itulah ketika penggaris bermuatan negatif didekatkan pada kertas yang bermuatan positif, muncul reaksi tarik-menarik. Yang B, saat penggaris plastik digosokkan ke rambut terjadi perpindahan muatan negatif elektron dari penggaris ke rambut. Permukaan penggaris menjadi kekurangan elektron. Di saat itulah ketika penggaris bermuatan positif didekatkan pada kertas yang bermuatan negatif, muncul reaksi tarik-menarik. Saat penggaris plastik digosokkan ke rambut terjadi perpindahan muatan negatif atau elektron dari penggaris ke rambut. Permukaan penggaris menjadi kekurangan elektron. Di saat itulah ketika penggaris bermuatan positif didekatkan pada kertas yang bermuatan positif, muncul reaksi tarik-menarik. Ini jelas salah ya, karena sama-sama positif, tidak mungkin dia akan tarik-menarik. Saat penggaris plastik digosokkan ke rambut terjadi perpindahan muatan negatif elektron dari rambut ke penggaris. Permukaan penggaris menjadi lebih elektron. Di saat itulah ketika penggaris bermuatan positif didekatkan pada kertas yang bermuatan negatif, muncul reaksi tarik-menarik. Saat penggaris plastik digosokkan ke rambut terjadi perpindahan muatan negatif elektron dari rambut ke penggaris. Permukaan penggaris menjadi lebih elektron. Di saat itulah ketika penggaris bermuatan negatif didekatkan pada kertas yang bermuatan negatif, muncullah tarik-menarik. Ini juga salah. Yang tepat adalah yang A. Penggaris yang bermuatan elektron yang negatif didekatkan pada kertas yang bermuatan positif, maka terjadi reaksi tarik-menarik. Yang tepat adalah yang A. Listrik statis pada percobaan menggosok plastik ke rambut. Saat penggaris plastik digosokkan ke rambut, terjadi perpindahan muatan negatif elektron dari rambut ke penggaris. Permukaan penggaris menjadi kelebihan elektron. Di saat itulah ketika penggaris bermuatan negatif didekatkan pada kertas yang bermuatan positif, muncul reaksi tarik-menarik. Nah, selanjutnya adalah peristiwa yang menyerupai prinsip percobaan menggosokkan penggaris plastik dengan rambut adalah dinamo, sepeda yang menghidupi lampu, lampu senter yang dihubungkan ke baterai, televisi yang dipasangkan pada aliran listrik, kelistrikan mobil dengan aki. Terjadinya petir adalah yang tepat adalah terjadinya petir. Peristiwa listrik statis contohnya percobaan menggosokkan penggaris plastik ke rambut dan terjadinya petir. Kalau listrik dinamis contohnya dinamo sepeda yang menghidupkan lampu senter. Sedangkan lampu senter yang dihubungkan baterai, televisi yang dipasang pada aliran listrik, kelistrikan mobil dan aki. Dinamakan listrik dinamis.
Nah, demikian sobat semua, kaitannya dengan soal dan pembahasan materi IPA berkaitan dengan gaya dan perubahan energi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.